Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Bu Lili naik haji, bersama Brili kita mengaji. Ayuhan netizen jami'an, saya terkejut dengan berita yang baru saja saya dapatkan yang menceritakan tentang bagaimana puasa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di Norwegia. Tadi saya melihat salah seorang ulama yang ada di sana. Nah, ini kita lihat ya bagaimana beliau. Nggih, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Imam Walid Hakim. I'm here in Arctic, Norway. We just finished our Taraweeh Salah. The masjid is this way. Yes, and I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now, subhanAllah. So this is it right behind me, as you see over here. It's just gonna touch the mountain. It will look like a sunset, but at this time of the year we don't have a sunset. And something else that will shock you, subhanAllah, is that this is actually west, right? But the sun is not setting in the west here. Actually, it's not setting at all. It's actually in our north. Why? Because this sun keeps going around the sky in circles. It doesn't set, it just keeps going around in circles all day. And if you look behind me as well, let me see if I can see it here. Something else beautiful I want to show you. Yes, here also, here, we have a full moon. So we have the midnight sun and we have the full moon, and the midnight sun is still behind me here in the mountain. You could see it, subhanAllah. You know, I'm going to tell you something very impressive, that this midnight sun was mentioned in Surah Al-Kahf, when Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Zulqarnain alayhi salam, and that Allah subhanahu wa ta'ala gave him abilities to travel as far in the earth, in the east, and as far in the west. And during these travels, Allah subhanahu wa ta'ala says that he went and saw some people who Allah did not give any coverings from the sun. لم نجعل لهم قوما لم نجعل لهم من دونها سترا. Yes, that the people who he arrived, they were under the sun and they don't have any covering from the sun. What does that mean, subhanAllah? At that time when it was revealed, the scholars of tafsir have not seen this phenomena because they haven't traveled to these extreme parts of the world. Baik, itu tadi kita sudah lihat. Jadi ada fenomena di mana dalam beberapa bulan itu ada masa-masa di mana satu daerah itu tidak ada malamnya, hanya siang sepanjang hari dan berbulan-bulan. Nah, beliau Dr. Walid Hakim mengutip salah satu ayat yang menurut beliau itu adalah bagian dalil kenyataan adanya hari di mana satu hari itu matahari penuh, tidak ada malamnya. Nah, beliau menyebutkan ada surah Al-Kahfi yang ini bisa kita cari. Saya carinya pakai aplikasi atau software Maktabah Syamilah. Nah, itu tadi beliau menyebutkan yaitu ayat, kata kuncinya yang saya ingat adalah min duniha sitra. Nah, baik, sudah ketemu, yaitu ayat tentang Dzulqarnain pada ayat ke-90 dari surah Al-Kahfi, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hatta sampai idza balagha, ketika dia sampai matli asyamsi, tempat terbitnya matahari, ya. Nah, dalam bahasa Al-Quran memang kata tempat terbitnya matahari itu tidak bisa dimaknai
Nanti kita tentunya harus lihat kitab-kitab tafsir ya. Kita tidak bisa seenaknya sendiri. Wajadaha, maka Dzulqarnain itu menemukannya, ya, menemukan asyams tatlu'u, itu bahwa matahari itu tatlu'u, terbit ala qaumin, kepada satu kaum, lam naj'al, yang kami tidak menjadikan, lahum, bagi mereka, min duniha, di bawah matahari tersebut, sitra, penghalang apapun. Nah, menurut Syekh Dr. Walid Hakim, ayat ini adalah bukti nyata bahwa memang ada tempat-tempat di bumi ini yang sepanjang hari itu tidak ada malam, dan tidak ada yang melindungi manusia dari matahari. Artinya matahari itu selalu terang benderang. Nah, di situ. Baik, kita tengok saja coba di kitab tafsir apa ya, acak saja ya, supaya kita mungkin kita baca dari tafsir Marah Labid, yang mungkin nanti saya akan salah baca karena belum belajar juga. Kita langsung saja ayat 90 ya. Ayat 90 belum ketemu. Memang kalau kita mencari tafsir atau syarah hadis di Maktabah Syamilah itu memang butuh ketelitian ya. Nah, di sini sudah ketemu. Baik, saya bacakan. Di sini Al-Imam An-Nawawi atau Syekh Nawawi bin Umar, Banten, beliau mengutip ayatnya terlebih dahulu. Mana ini? Ay thumma akhadha Dzulqarnaini tariqan nahwal masyriqi min jihatil janubi hatta. Nah, jadi ceritanya Dzulqarnain itu sudah menempuh jalan di arah timur, ke arah timur dari arah barat. Ya, hatta ketika dia sampai idza balagha matli'a syamsi ay mawdi'a tulu'iha. Jadi yang dimaksud matli'a syamsi itu adalah tempat terbitnya matahari, min ma'muratil ardi, dari tempat yang paling ramai, paling banyak penduduknya. Wajadaha, maka Dzulqarnain menemukan matahari tersebut ya, ay asyamsa, ya, Dzulqarnain menemukan matahari tersebut, tatlu'u, terbit, ala qaumin, kepada satu kaum, hum az-Zanji, yaitu kaum ini adalah disebut kaum Zanj. Nah, ini saya pribadi belum tahu apa yang dimaksud dengan kaum atau komunitas Zanj ini. Lam naj'al lahum, yang kami tidak menjadikan bagi mereka, min duniha, dari matahari tersebut, ay asyamsi, sitran, penghalang, minal libasi. Ya, yang dimaksud oleh ya, ayat sitra, menurut Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Banten, yaitu adalah minal libasi, yaitu penghalang berupa apa? Berupa pakaian. Fayakununa auratan, sehingga mereka itu karena tidak punya pakaian, maka mereka telanjang abadan, ya, selama-lamanya. Fa idza tala'ati syamsu, ketika matahari tersebut terbit, dakhalu al-asrabi awil bahari, mereka akan memasuki al-asrab. Ini kita coba buka ya, saya pribadi belum tahu al-asrab ini maksudnya apa. Saya ambilkan di perpustakaan saya ya, coba kita ikut ke perpustakaan saya ya. Nah, ini dia, acak-acakan seadanya saja. Ini perpustakaan pribadi saya. Kita ambil kamus ya, kamus modern Al-Kamal. Ini saya sudah pernah membuat reviewnya. Kemudian saya akan ambil juga, ini pintunya agak error, saya akan ambil juga ini ya, Al-Kahfi itu mungkin dari ini. Kita lihat dari, nanti kita juga buka tafsir modern ya. Ini Al-Kahfi, sudah ada di jilid kedua dari Hasyiatus Sawi. Nah, kemudian kita akan buka juga dari ini Zubdatut Tafsir. Nah, saya punya Zubdatut Tafsir.
yang saya beli ketika saya berhaji pada saat itu tahun 2016. Ya, acak-acakan kita lihat. Baik, kita kembali lagi ke komputer gitu aja ya. Komputer mah kayak orang-orang zaman dulu ya. Kita buka. Jadi di sini Imam Nawawi sudah menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ada satu kaum yang ditemukan oleh Dzulqarnain yang tidak memiliki pakaian untuk menghalangi mereka dari cahaya matahari. Ya, jadi di sini cahaya matahari, sehingga apa? Ketika matahari tersebut terbit, maka kaum tersebut akan masuk ke dalam al-asrab dan al-bahar. Bahar itu lautan. Ya, mungkin yang dimaksud adalah menyelam mungkin ya. Fa idza irtafa'an naharu, maka ketika matahari atau siang itu sudah ada di pertengahan, maka kharaju ila ma'ayishihim, maka mereka keluar untuk mencari penghidupan mereka. Kadzalika ay amru dzil qarnaini. Nah, di sini Imam Nawawi melanjutkan ya bahwa perkaranya Dzulqarnain ini fihim ka'amrihi fi ahli al-maghribi, di masalah kaum yang tersebut, kaum yang tidak memiliki penutup tersebut untuk berlindung dari matahari. Nah, beliau apa? Ka'amrihi fi ahlil maghrib, sebagaimana tradisinya orang-orang Maghrib atau Maroko dan sekitarnya. Fahukmu fi ahlil matla'i, maka orang yang ada di tempat terbitnya matahari, kama hukmu fi ahlil maghribi, hukum-hukum yang terkait dengannya itu sebagaimana orang-orang yang ada di Maghrib, min ta'dzibiz zalimina wal ihsan ilal mu'minina wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Ya, min ta'dzibil zalimina wal ihsan, artinya orang-orang yang, ya artinya seluruh dunia itu ini. Jadi ayat ini tuh kaitannya dengan masalahnya yang diceritakan tentang kisahnya Dzulqarnain di sini ya. Jadi kita sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mufassir bahwa ketika menafsirkan ayat itu kita harus baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Nah, di sini kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya tadi, mana tadi? Ayat ke-90 wa amma man amila, ini ayat ke-88 ya. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanuqulu lahu min amrina yusra thumma atba'a sababa. Nah, di sini di sebelumnya lagi, ayat sebelumnya, ayat 87, pemirsa bisa lihat ya, saya dekatkan lagi ayat ke-87 ya. Mana tadi? Ayat ke-87. Nah, di sini kita baca ayatnya. Ini saja biar agak gede, saya besarkan. Jadi ayat ke-87-nya, qala amma man dzalama fasawfa nu'adzibu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Jadi ini kisah tentang pemberian azab ya. Nah, kemudian ayat sebelumnya lagi, ini ada yang masih terkait dengan ayat ke-90 yang kita pelajari. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, ketika Dzulqarnain tersebut sampai ke tempat terbenamnya matahari, wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah, maka Dzulqarnain menemukan matahari tersebut terbenam di 'ainin hami'ah, di sumber air ya, hamiah, yang segar ya. Coba saya buka, ini Al-Qur'an yang saya terbitkan bersama tim, jadi Al-Qur'an Ummahatul Mukminin. Nah, ini Al-Qur'an terjemah. Nah, ayat ke-86 ya, atau ke berapa tadi? 87 ya. Mana tadi? Fi ainin hami'ah. Ayat ke-86. Mohon maaf.
ayat ke-86. Fi ainin hami'ah, maka ke dalam laut yang berlumpur hitam. Ternyata saya salah menerjemahkan. Hami'ah itu artinya laut yang ainin hami'ah itu mata air yang berlumpur hitam. Ya. Wa wajada 'indaha qauma, maka di situ kamu akan menemukan satu kaum yang tidak beriman. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kamu boleh, nah ini firman Allah kepada Dzulqarnain, kamu boleh menghukum mereka atau berbuat baik, artinya mengajak mereka beriman. Ya, karena Dzulqarnain itu adalah raja, punya kekuasaan, ya, dan beliau memang diberi hikmah sebagaimana Luqman. Jadi Dzulqarnain itu bukan nabi, sebagaimana Luqman juga bukan nabi, tapi keduanya mendapatkan hikmah dari Allah. Nah, jadi ayat ke-90 yang disebutkan oleh Dr. Walid Hakim itu kaitannya dengan ayat ke-86. Kita buka dari Zubdatut Tafsir ya. Kita buka dari Zubdatut Tafsir. Nah, ayat ke-90 ya. Kalau di sini terjemahan dari Depak ya, itu disampaikan bahwa ya, dengan di footnote-nya, jadi yang ditemui oleh Dzulqarnain yang dimaksud di ayat ke-90 yang tidak memiliki penghalang dari matahari itu adalah umat yang miskin. Ya, di sini ya bisa dilihat umat yang miskin. Jadi bukan umat yang tidak mengalami malam dan bukan umat yang selamanya kena matahari terus. Ayat ini bukan maksudnya untuk itu ya. Nah, baik. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-9 ke kitab tafsir Zubdah. Karyanya Profesor ini Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Saya beli di Mekah kitab ini ya. Ke ayat ke-90, ay al-mawdi'a alladhi tatlu alaihi syamsu awalan min ma'muril ard. Ya. Wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra yasturuhum. Ya, sitra adalah yang dimaksud adalah yasturuhum, penghalang yang menghalangi kaum ini dari matahari. Ma'muril ard, sementara saya memahaminya ma'muril ard itu adalah tempat yang ramai. Mungkin yang dimaksud adalah kutub ya, area kutub mungkin. Saya juga belum tahu yang dimaksud apa. Nah, kemudian la minal buyuti. Jadi kaum ini tidak memiliki rumah, wala minal libasi, tidak memiliki pakaian, balhum hufatan auratan. Mereka itu hufatan itu tidak memiliki sandal, auratan tidak memiliki pakaian. Jadi telanjang dan tidak pakai alas kaki. La ya'wuna ila syai'in minal aimarah. Mereka tidak memiliki apapun yang untuk memakmurkan minal imarah, bangunan ya, tidak memiliki bangunan, tidak memiliki apapun untuk penghidupan gitu ya. Au la yahulu bainahum wa bainaha illa al-bahr. Mereka tidak memiliki apapun yang menghalangi mereka dari matahari kecuali laut. Ya. Wa yuqalu innahu rubama balaghal ard allati tabqa asy-syamsu fiha tali'atan asyaratan al-ayyama asyaratil ayyami la taghibu wa la tastatiru wa dzalika fi shimalil karratil ardiyah. Nah, di sini kita kalau dari tafsirnya Imam Nawawi Banten, kita tidak mendapatkan penafsiran apa yang disampaikan oleh Dr. Walid Hakim. Tapi kalau di tafsirnya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, kita dapati wa yuqalu, dan dikatakan. Nah, jadi ini salah satu pendapat dari para mufassirin. Nah, cuman kita tidak tahu mufassirin pada abad keberapa, karena Syekh Ashqar ini akhir-akhir ya, ulama kontemporer. Kita lihat tahun terbitnya saja ini tahun 1415 Hijriyah. Nah, sementara sekarang tahun 1433 Hijriah, berarti sekitar 15 tahun yang lalu ya. Bukan ya, sekarang 1443, berarti sekitar berapa? 20-an tahun mungkin ya. Saya nggak bisa ngitung, saya lemah masalah matematika kayak Imam Suyuti ya.
Ya, Imam Suyuti juga begitu, lemah dalam masalah matematika. Nah, di sini beliau karena ulama modern, jadi beliau mengatakan wa yuqalu, dan dikatakan tafsirnya adalah innahu rubama. Kadangkala balagal ardu, bumi itu bisa mencapai allati tabqa syamsu, pada posisi di mana matahari itu selama-lamanya fiha tali'atan, jadi selama-lamanya menyinari, ya, asyaratil ayyami, selama puluhan hari, asyaratil ayyami, la taghibu, tidak menghilang, wala tastatiru, tidak juga tertutupi, wadzalika fi shimalil karratil ardiyah, dan kejadian ini ada di area kutub utara, ya, kutub utara, shimalil karratil ardiyah, kutub utara. Baik, dari Zubdatut Tafsir sudah, kita cek di Hasyiatus Sawi. Nah, ulama tahun berapa ini terbitnya saja ya. Kitab ini terbitnya 2020 ya. 2020. Tapi ulama mualifnya itu tahunnya sudah kuno banget ya. Imam Sawi itu kita cek ya. Imam Sawi itu beliau Imam Sawi, kita cek. Imam Sawi itu lahirnya tahun 1175, jadi sudah kuno banget ya, ratusan tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu kurang lebih ya. Nah, kita cek di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi 505 halamannya, ayat ke-90, jadi lebih jauh lagi. Ini Hasyiatus Sawi ya, biasanya di pesantren-pesantren dibaca. Nah, ayat ke-90 ya. Ayat ke-90. Nah, di sini kita baca dulu dari tafsir Jalalain dulu ya. Wa mana tadi? Hatta idza balagha matli' asy-syamsi mawdi'a tulu'iha. Jadi menurut Imam As-Suyuti, jadi matli asy-syamsi itu adalah tempat di mana terbitnya matahari. Jadi sama, tafsir-tafsir yang kita baca tadi sama, satu kata, sepakat ya. Wajada tatlu ala qaumin hum az-zanj. Nah, ternyata di sini Imam Nawawi Banten itu mungkin mengutip dari tafsir Jalalain. Nah, lam naj'al lahum min dunhiha sitra ay asy-syamsi sitra min libasin wala saqfin. Nah, di sini Imam Suyuti masih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sitra, penghalang dari matahari, itu adalah libas dan saqf, pakaian dan atap. Lianna ardhahum, karena bumi mereka la tahmilu binaan, tidak memiliki bangunan-bangunan apapun, wala suruban, tidak memiliki surub. Nah, kita tadi sudah mau membuka di sini sirbun ya, kita cari sirbun saja di kamus ini. Sin, mana sin? Kita cari sin mana sin? Sod, sin. Nah, di sini ada sin. Sirbun, sin ro. Saya belum punya kamus Munawwir ya, karena belum punya uang. Saya baru punya kamus Al-Kamal ini. Jadi di sini kita cari saja sirbun. Tadi Imam Nawawi Banten menyebutkan asrob ya. Beliau menyebutkan asrob. Nah, di sini kalau Imam As-Suyuti menyebutkan surubun jamaknya. Saya belum menemukan. Mungkin ada yang bisa menemukan sirbun itu apa. Sebetulnya ya, kalau saya sulit menemukan, biasanya mentok-mentok pakai kamus Al-Ma'ani yang ada di internet ya. Nah, ternyata saya tidak menemukan. Atau di sini, coba masih cari lagi. Ini sirbun. Nah, di sini sirbun atau asrab artinya percaya diri. Nah, saraha, sirbun, surubun. Sirbun tidak ada di sini. Ya,
Di kamus Al-Kamal saya tidak menemukan. Mungkin saya tidak bisa nyari atau memang betul-betul tidak ada. Coba kita langsung cek saja. Kalau kita mau cari pakai kamus Al-Ma'ani, saya biasanya mengetik begini, Al-Ma'ani Indonesia. Ya, terus ditulis kata Arabnya misalnya surubun. Nah, di sini terus ketemu surubun artinya adalah fata morgana, sarap. Ya, mungkin asal katanya adalah sarap, fata morgana. Ya, bayang-bayang. Ya, jadi apapun yang untuk bayang-bayang, naungan lah. Kalau bahasa sekarang mungkin kanopi begitu ya. Jadi mereka ini kaum Zanj ini tidak memiliki bangunan, bahkan tidak memiliki naungan apapun. Ya, entah itu berupa gunung ya, berupa bukan gunung ya, berupa pohon-pohonan untuk menaungnya. Mereka tidak punya. Ya ghibuna fiha, yang kaum ini bisa bersembunyi dari matahari inda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari, wa yadhharuna inda irtifa'iha, dan barulah mereka keluar dari tempat persembunyian mereka inda irtifa'iha, ketika matahari itu sudah di atas. Nah, di situ tafsir Jalalain. Kita cek di Hasyiatus Sawinya. Ya, huwa bil fathi al masdaru wa bil kasri al ismu. Jadi sitra ini bisa menjadi masdar maupun isim. Jadi bisa dibaca satra atau sitra. Wa fil ayati bil kasri qauluhu, jadi tidak bisa dibaca satra ya, tapi dibaca sitra. Qauluhu wa saqfu ay wala asyjarun, jadi kaum ini tidak memiliki pohon-pohon. Li'anna ardahum rakhwatun, karena bumi mereka itu gersang. La tahmilu binaan li adamil jibali fiha, tidak memiliki bangunan apapun karena tidak ada gunung-gunungan. Nah, gunung ini bisa untuk bahan bangunan ya. Fatamitu bi ahliha wala tastaqiru, wala tastaqiru. Nah, saya tidak tahu artinya. Qauluhu yadhharuna 'inda irtifa'iha ay maghibiha yas'auna fi tahsili muhimmati ma'ashim. Jadi mereka baru keluar ketika matahari itu sudah di atas, kepala begitu, sudah di tengah hari. Fahaluhum biddiddi min ahwalil khalqi, jadi mereka ini berbeda sama sekali dengan seluruh makhluk. Fama damatis syamsu, andai kata matahari itu senantiasa toliatan, muncul, terbit, maka umumnya manusia itu fahum fis saradib, mereka pada umumnya saradib. Nah, saradib itu sirdab kata dasarnya ya, sirdab. Sirdab itu sirdab, terowongan. Jadi kaum ini itu ada di terowongan, masuk ke lorong-lorong, ke gua-gua. Wa idza gharabat kharaju litak litaksibatihim ya, untuk bekerja. Nah, baik ma'asyiral viewers wa subscribers, mungkin agak pusing ya, tapi pada intinya adalah kalau kita buka tafsir-tafsir yang klasik, tidak ada penafsiran bahwa yang dimaksud ayat ini adalah untuk sebagai dalil adanya bumi yang tidak terkena malam sama sekali ya. Ini bukan dalil ya. Tapi kalau kita baca tafsir modern seperti Zubdatut Tafsir, itu tafsirnya ada, tapi itu wakilah. Nah, dalam tradisi kitab, wakilah itu kadangkala tidak bisa dijadikan pegangan ya, kadangkala, tapi suatu saat bisa ya, begitu. Wah, biasalah, ini keilmuan ya, ini keilmuan, tidak usah bingung, kalangan santri sudah paham masalah semacam ini. Baik, sebetulnya ada lagi ya ayat yang terkait dengan fenomena adanya matahari sepanjang malam dan tidak pernah malam sama sekali. Itu ada di ayat dengan kata kunci, kita cari saja sarmadan.
Nah, di sini ada sebetulnya di surah Al-Qasas ayat ke-71 dan 72. Saya bacakan atau silakan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Nah, di sini Allah menggunakan retorika. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, ara'aitum, apa pendapat kalian, in, jika, ja'ala, menjadikan, Allahu, Allah yang menjadikan apa, alaikum, atas kalian, al-lailah, langit. Allah jadikan langit itu kenapa? Sarmadan, menjadi abadi, ila yaumil qiyamati, sampai datangnya kiamat, ya. Man siapa, ilahun, yang menjadi Tuhan, ghairullahi, selain Allah, siapa yang akan menjadi Tuhan bagi kalian yang bisa memberikan malam, yang bisa memberikan siang jika Allah menghendaki malam sepanjang tahun abadi sampai kiamat. Siapa yang akan menjadi Tuhan yang bisa melawan kehendak Allah tersebut? Ya'tikum, yang Tuhan selain Allah tersebut, ya'tikum, mendatangkan kepada kalian, bidiyain, dengan cahaya lentera atau cahaya kecil saja. Siapa Tuhan yang bisa? Kalau memang Allah berkehendak sepanjang seumur bumi ini adalah malam selalu, tidak ada matahari, siapa yang bisa? Tidak ada. Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengarkan? Nah, kemudian ayat berikutnya, qul ara'aitum, Allah lagi-lagi menanyakan pendapat, tapi bukan berarti Allah ingin menerima pendapat, tidak. Allah hanya ingin berretorika. Qul ara'aitum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ara'aitum, apa pendapat kalian kalau, ya ini coba saya baca di terjemahnya di sini ya. Nah, tidak ada catatan dari Depak sama sekali. Apa pendapat kalian, in, jika, ja'ala, menjadikan, Allah menjadikan apa, alaikum, atas kalian, apa yang Allah jadikan, an-nahara, siangnya, sarmadan, menjadi apa, menjadi abadi, ila yaumil qiyamati, sampai datangnya kiamat. Maka man, siapa, ilahun, yang menjadi Tuhan, ghairullahi, selain Allah, yang bisa apa, ya'tikum, mendatangkan untuk kalian, bilailin, berupa malam, taskununa, yang kalian bisa sakinah fihi, di dalam malam tersebut, afala tubsirun, maka mengapakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan? Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini hanya sebagai renungan kepada kita semuanya melihat fenomena yang dikatakan oleh Dr. Walid Hakim tadi, yang mana ada hari-hari di mana di Arktik Norwegia itu sepanjang hari itu adalah siang, tidak ada malam sama sekali berbulan-bulan, dan pernah juga berbulan-bulan malam selalu, tidak ada siang. Ada juga kan negara-negara yang selalu hujan, tidak ada terangnya sama sekali, selalu salju, tidak ada panasnya sama sekali, ada semacam itu. Dan itu yang menghendaki adalah Allah, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah tersebut. Maka yang dilakukan adalah menerima apa adanya dan kemudian menerapkan fikih sesuai kondisi yang ada. Makanya di kaidah fikih itu ada taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinati wal azminati. Hukum itu bisa berubah sesuai kondisi, sesuai waktu, dan sesuai apa yang terjadi, ya. Maka itu semoga bermanfaat. Langsung tadi kita cek dari kitab-kitab tafsir. Semoga kita mendapatkan hidayah dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.